Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan bersukacita, terlebih untuk menyambut firman-Nya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menyapa dan yang menguatkan kita di minggu pertama setelah Trinitatis. Pada saat ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita sama-sama mendengar dan memperhatikannya. Di bawah judul perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kitab Injil ada begitu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ketika ia mengajar banyak orang. Tercatat ada sekitar 38 perumpamaan Yesus dalam kitab Injil, dan 16 diantaranya berkaitan dengan uang atau harta. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sangat-sangat jelas mengetahui bahwa uang atau harta itu merupakan penggoda terbesar yang mampu mengubah karakter seseorang. Harta juga mampu mempengaruhi akan seperti apa hubungan seseorang itu dengan Tuhan. Bahkan di zaman ini bisa kita katakan harta adalah kompetitor utama Tuhan. Harta benda bersaing dengan Tuhan untuk menduduki tempat pertama dalam hidup kita. Keinginan daging versus keinginan roh, mana yang akan menang? Yesus mengatakan kita harus memilih salah satunya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam natsita saat ini Yesus memperingatkan kita tentang bahaya
ketamakan. Apa itu ketamakan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan di situ, arti daripada ketamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Dan orang yang tamak tidak akan pernah puas dengan semua yang dimilikinya, selalu merasa kurang dan kurang. Sering diibaratkan seperti meminum air laut. Ya, semakin kita minum, semakin kita haus. Dan orang yang selalu merasa kurang tidak akan mungkin mau untuk memberi. Dikatakan dalam nats kita saat ini, seorang dari orang banyak itu meminta kepada Yesus untuk menjadi hakim atau pengantara atas dia dan atas saudaranya soal warisan. Dalam hal ini kita tidak mengetahui dengan pasti apakah seseorang yang meminta Yesus menjadi hakim atau pengantara atas dia dan saudaranya soal warisan, dia memintanya karena memang dia tidak mendapat bagiannya, atau ia menginginkan bagian warisan milik saudaranya padahal ia sudah memiliki bagiannya sendiri. Dia bertanya kepada Yesus karena dia berpikir bahwa Yesus sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang cenderung ikut campur dalam mengurus soal warisan antara pengikut-pengikutnya. Tujuan mereka menjadi perantara bukan untuk mencari keadilan, tetapi tujuannya adalah agar mereka mendapat imbalan atau sesuatu yang memperkaya diri mereka. Jadi orang yang datang kepada Yesus berpikir bahwa Yesus sama dengan ahli-ahli Taurat. Pada umumnya Yesus akan menjadi hakim, Yesus akan menjadi pembelanya untuk mendapatkan harta warisan saudaranya. Tetapi kita melihat bagaimana dengan bijak Yesus menolak, dan Yesus juga tidak menyalahkannya atas permintaan yang ia minta untuk Yesus menjadi hakimnya. Tetapi Yesus mengatakan, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Yesus mau mengingatkan bahwa ia datang ke dunia ini bukan untuk menjadi hakim, atau kita katakanlah sebagai pengacara yang mengurusi soal warisan seseorang. Yesus kemudian mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Suatu peringatan keras terhadap ketamakan. Di sini Yesus tidak sedang memihak kepada orang miskin dan membenci orang kaya. Yesus tidak anti atau mengutuki orang kaya, tetapi Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk bersikap bijak terhadap harta duniawi atau harta yang sifatnya hanya sementara. Di ayat 16 sampai ayat 21, Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang seorang yang sangat kaya. Hartanya melimpah sehingga lumbung yang ada tidak cukup untuk menyimpan kekayaannya. Dan ia berencana untuk membangun lumbung yang lebih besar lagi. Dan dia merencanakan untuk hidup berleha-leha, santai, dan bersenang-senang. Dia menganggap dirinya sangat bijaksana, tetapi Yesus justru mengatakan dia adalah orang yang bodoh. Karena dia menganggap bahwa hartanya dapat menjamin kehidupannya. Dia lupa bahwa nyawanya ada di tangan Tuhan. Dan jika dia mati, kemanakah semua hartanya itu? Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa
apa-apa keluar. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan, dan sewaktu-waktu bisa saja Tuhan mengambilnya dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya yakin hanya sedikit sekali orang yang tidak suka punya banyak uang. Kita semua suka kalau kita punya uang, apalagi kalau punya banyak uang. Bahkan dari sejak kecil, seorang anak saja sudah mulai suka punya uang. Ada seorang anak yang memiliki uang 5.000 rupiah, lalu uangnya ini hilang. Si anak ini pun menangis sejadi-jadinya. Lalu ada seorang dewasa melihat anak ini kasihan, dia bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Dia bilang, "Karena uangku 5.000 rupiah hilang." Orang dewasa ini kemudian memberi dia uang 5.000 rupiah dan berkata, "Sudah, jangan menangis lagi." Tetapi ternyata anak ini bukannya diam, tetapi malah kembali menangis lagi. Karena bingung, si orang dewasa ini bertanya, "Bukankah uangmu 5.000 rupiah yang hilang sudah kuganti 5.000 rupiah juga? Bukankah uangmu sudah kembali seperti semula?" Anak kecil ini kemudian menjawab, "Coba kalau uangku tadi tidak hilang, sekarang kan sudah menjadi 10.000. Nah, sesuatu yang sederhana sebenarnya dari sebuah kepolosan anak kecil, tetapi itu bisa menggambarkan kita, ya. Karena kadang tanpa kita sadari kita juga sering memiliki perilaku seperti itu. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Ada uang, abang sayang. Kalau nggak ada uang, abang tidur di luar. Kejam ya. Nah, benar memang Bapak Ibu Saudara-saudari, uang sangat penting bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai uang atau harta itu menjadi yang utama dan yang terutama dalam hidup kita. Benar, dengan uang saudara bisa membeli makanan, tetapi bukan nafsu makan. Dengan uang saudara bisa membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang saudara bisa membeli tempat tidur yang sangat nyaman, tetapi bukan tidur nyenyak. Dengan uang saudara juga bisa membeli kemewahan, tetapi tidak kebahagiaan. Saudara-saudari, Alkitab tidak pernah melarang kepemilikan pribadi. Saudara punya properti tidak pernah dilarang di dalam Alkitab. Saudara menjadi kaya juga tidak pernah dilarang di dalam Alkitab. Kaya itu adalah karunia Allah. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh Alkitab yang diberikan karunia kekayaan. Ada Abraham, Ishak, Salomo, Ayub, Zakheus juga seorang yang kaya, dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab juga mengajarkan kepada kita supaya belajar kepada semut dalam Amsal 6. Karena semut itu mempersiapkan masa depan. Dia suka bekerja keras, mengumpulkan begitu banyak makanan pada musim panas, sehingga ketika nanti pada musim hujan dia sudah memiliki bekal, dia sudah memiliki persediaan makanan. Karena ketika musim hujan, semut akan sulit untuk mencari makanan, ya, karena basah dan lain sebagainya. Orang Kristen tidak dilarang untuk menabung, orang Kristen tidak dilarang untuk mengikuti asuransi dan sebagainya. Mengumpulkan persiapan untuk masa depan itu perlu. Apakah itu untuk biaya sekolah anak-anak, untuk kuliah, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dalam hal mengumpulkan harta, tetapi yang salah adalah soal ketamakan. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah memiliki sifat tamak. Karena ketamakanlah maka
Kain membunuh adiknya sendiri Habel. Bahkan sampai sekarang, karena ketamakan akan harta warisan sering mengakibatkan perpecahan dalam keluarga. Kakak beradik bisa menjadi saling bermusuhan. Ya, ada juga yang berperkara sampai ke pengadilan, bahkan ada yang sampai bunuh-bunuhan. Harta itu mampu mengubah karakter seseorang ya. Demi harta seseorang itu rela menghalalkan segala cara. Dia rela mencuri, membunuh, korupsi, dan lain sebagainya. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan di situ, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada begitu banyak dampak negatif daripada ketamakan. Yesus mengajak kita saat ini untuk menjauhi ketamakan. Mari kita belajar mensyukuri ketersediaan yang Allah telah berikan pada kita. Orang yang kaya bukanlah orang yang punya segalanya, karena itu tidak mungkin. Orang yang kaya adalah orang yang bisa mensyukuri anugerah Allah dan yang mau berbagi untuk sesamanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami tidak dibutakan oleh ketamakan ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,